Agung. Yang terhormat Bapak Heri Suheri yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Manto, Sekretaris Desa Bojong Asih, Kecamatan Pakansalam, Kabupaten Sukabumi. Yang saya hormati Direktur Utama PT Multindo Teknologi Utama, Bapak Wardana Hatiharta SH. Yang saya hormati pula para dosen-dosen yang hadir di sini, ada Prodi S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Krishna Bumi Ibu Dr. Siswatari Pratiwi, SHMMMH, Sekretaris Prodi S2 dan S3 Bapak Dr. Mardani, MAG, Wakil Dekan 3 Bapak Wisnu Nugraha, SHMH, Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Bapak Heri Haryansyah, SHMH, Ketua Bidang Perdata Bapak Andi Reza, SHMH. Juga di sini ada Sekretaris Bagian Pidana Bapak Dimas Arya Azizan, SHMH, Sekretaris Bagian HTNH Ibu Riastri, SHMH, dan seluruh tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita semua dapat bersilaturahmi, dapat hadir di sini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepadanya. Karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, mendengarkan sosialisasi dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Tak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kemudian. Hadirin yang berbahagia, sebelum dimulainya acara akan saya buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami silahkan untuk berdiri.
duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Dr. Saifullah SH SOS MH. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga acara yang akan kita laksanakan berjalan sebagaimana mestinya dan mudah-mudahan forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan pimpin doa menurut kepercayaan saya yaitu agama Islam, dan saya persilahkan kepada yang non-Islam untuk menyesuaikan. Ala hadirin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Ila Nabi al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحبه سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami silahkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dipayana, Bapak Profesor Dr. Abdul Latif SHMH. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Bojong Nasi yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa, dan tadi kalau saya tak salah ada ibu desa yang menyapa saya. Hadir ya. Yang terhormat Bapak Wardana SHMH, bisa menjadi doa oleh Pak ya. Tentu tanpa kami memberikan rasa hormat kepada Bapak Ibu sekalian, tapi ibu-ibunya yang mayoritas di sini, alhamdulillah, masya Allah ya. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kami bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan
itu isyarat kita berhadap beribadah di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini mendapat ridho dan pahala bagi Allah bagi kita semua. Dan itu Bapak sekalian, alhamdulillah wassallallahu alaihi wa sallam. Iman maula wa iman nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama dari kami selaku pimpinan fakultas merasa berterima kasih atas kerjasama yang dilakukan melalui PT Multindo dengan warga masyarakat di sekitar Gunung Nasi. Ini merupakan suatu penghargaan bagi kami dalam melaksanakan fungsi Bidharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, karena memang lembaga pendidikan mempunyai fungsi dalam upaya bagaimana senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat, sekaligus mengharapkan peran serta bagi kita semua, apapun peran dan fungsi kita dalam kehidupan sosial atau kehidupan bermasyarakat, tidak lepas dari unsur pemerintah. Karena itu kami datang beserta rombongan Bapak Ibu melakukan pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum. Ini saya pikir merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, karena penyuluhan hukum yang akan kita sampaikan dalam kaitan dengan persoalan narkotika atau miras, demikian juga mengenai ketenaga kerjaan, agrarian, dan perkawinan. Empat hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya tidak bisa dipisahkan. Terkait dengan narkotika miras, ini penyakit sosial, penyakit masyarakat, tapi dalam tingkatan penegakan hukum ini merupakan musuh bersama bagi negara. Kenapa demikian? Karena pemerintah tentu senantiasa ingin menciptakan suatu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau ini dilakukan para anak-anak kita yang masih level muda dan selalu mencari bentuk jati diri, tentunya Bapak Ibu tidak terlepas bagaimana peran Bapak Ibu bisa melakukan pembinaan dalam bentuk pendidikan, mungkin bisa dilihat dalam perspektif religius, keagamaan maupun sosial budaya. Nah, itulah nanti akan dikembangkan oleh kawan-kawan kami, terutama juga ada dari mahasiswa yang akan menyampaikan lebih mendalam. Karena itu Bapak Ibu, kami berharap forum ini merupakan forum sharing. Dari kami kampus kadang banyak teori, banyak pendapat, tapi kurang pendapatan polisi. Ya kami berharap bahwa apa yang Bapak Ibu alami, melihat, saksikan dalam kehidupan sekitar lingkungan kita, tentu banyak pengetahuan. Kita bisa sharing bagaimana hukumnya, terutama ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum bagi kita semua, itu hendaknya harus kita ada pemahaman, pengetahuan. Orang yang tidak memahami dan mengetahui hak dan kewajibannya sudah pasti acap kali sadar atau tidak sadar itu biasa menyimpang, melanggar hak diri sendiri, melanggar hak orang lain. Nah, ketika ada dua hal itu dalam kehidupan sosial, kita semua tidak mau melanggar kewajiban orang lain, sebab kalau itu terjadi, ya pasti merepotkan Pak
sekretaris desa untuk mendamaikan sebelum ke pengadilan. Insya Allah mudah-mudahan tidak sampai sana. Dan saya yakin Pak Sekretaris Desa Gunung Asih ini memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga apa yang kita harapkan dalam kondisi dalam pengembangan ekonomi itu saling terkait, bersinergi. Satu sisi Bapak Ibu memiliki keluarga yang mungkin pada tahap atau kualifikasi sebagai tenaga kerja. Di sisi lain, kawan kita, saudara kita, kawan dana memiliki suatu perusahaan. Oleh karena itu saling terkoneksi satu sama lain sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah, karena itu ini yang harus kita jalin kerjasama yang baik dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks biaya, anak dan seterusnya. Ini dituntut dan sekaligus bisa membawa peran yang lebih baik di dalam meningkatkan pemahaman kita dalam hal meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan kita secara religius. Kalau ini semua kita mampu mengaplikasikan atau menegakkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan, insya Allah Desa Gunung Asih akan menciptakan suatu ketertiban dan keamanan sehingga pembangunan desa bisa berwujud lancar, jadi kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Ini saya kira insya Allah hal yang penting. Lalu demikian juga masalah akhirnya ya, nanti juga akan diberikan lebih mendalam soal jangan sampai terjadi persoalan batas wilayah tanah dan sebagainya, justru menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Bagi kita tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri hanya karena persoalan batas tanah. Yang mau tidak mau juga kan kita akan kembali ke dalam Bapak Ibu ya. Oleh karena itu tidak perlu persoalkan. Mari kesadaran dan kepatuhan kita terhadap hukum ada mekanisme. Ada Pak Kepala Desa, ada Sekretaris Desa, yang ada Pak Kepala Dusun. Melalui itu, jika ada konflik-konflik sosial terkait dengan batas-batas tanah, saya kira dalam konteks desa ini banyak hal yang terjadi seperti ini. Demikian juga menyangkut soal warisan, ya. Warisan pun juga akan kita tinggal, ya. Mau kemana kita? Kalau harus kembali ke lapangan, ini yang saya kira salah. Sehingga setiap aktivitas kehidupan kita dalam silaturahmi sesama itu pasti dijamin oleh Allah mempunyai nilai ibadah. Amal sholat. Hanya dengan itu kita bawa pulang menghadap kehadirat Allah. Apa yang kita cari? Sebenarnya kita saling menghormati, ya, agar supaya hak-hak kemanusiaan kita itu tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Sehingga dengan membagi penyuluhan ini, sharing pengetahuan terkait dengan hak dan kewajiban, terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak kita dan seterusnya, ini merupakan hal penting. Karena itulah Bapak Ibu kami datang dari Fakultas Ekonomis sharing agar supaya semua kegiatan kita ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira secara singkat Pak Desa ya cukup Pak Udara ya. Nanti kawan-kawan mau melanjutkan bagaimana pemaparan persoalan miras, persoalan narkotika yang merupakan musuh bersama dari pemerintah. Oleh karena itu
Mari kita perankan sebagai orang tua, anak-anak kita yang masih mencari bentuk jati diri, itu senantiasa kita bisa mengambil bagian untuk melakukan pendidikan, baik terutama dalam konteks pendidikan agama. Kalau pendidikan informal ini berhasil, saya kira insya Allah anak cucu kita ke depan akan bisa berhasil dalam konteks pengembangan ilmu melalui pendidikan, ya, melalui pendidikan formal. Inilah yang kami harapkan kepada kami, semoga insya Allah bisa memberikan pencerahan dari 4 aktivitas atau dari 4 aspek hukum, aspek miras dan narkotika, aspek ketenagakerjaan, dan terutama tentu sebagai contoh saja, dan bukan hanya perwakilan di sini sebagai pemilik perusahaan sudah melakukan berbagai persyaratan yang diharuskan sehingga mengedepankan keselamatan kerja dan kesehatan tenaga kerja. Itulah menjadi suatu kewajiban. Dan di sisi lain, dalam konteks hubungan perjanjian kerja itu juga harus dipatuhi oleh tenaga kerja, karenanya saling menguatkan satu sama lain sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Karena itu sekali lagi kepada Kepala Desa Gunung Sari, saya terima kasih. Baru kali ini saya datang di Sikap ini. Terima kasih atas Desa sudah menghadirkan ibu-ibu. Saya kira insya Allah tidak lebih memperoleh suatu pencerahan. Ya, demikian juga akan disampaikan ucapan terima kasih pada Direktur Utama Bapak Wadana Desa Emak beserta Ibu atas terselenggaranya kerjasama ini. Kami selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Krisna Dewi Sukayana tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Karena itu pada akhirnya jadi kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kan sudah memberikan sambutan yang kedua, yaitu oleh Kepala Desa Bojong-Asih yang akan diwakili oleh Sekretaris Desa Bojong-Asih Kecamatan Pakansala Kabupaten Sukabumi. Kepada Bapak Manto kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi anak malam nanti iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Universitas Jakarta, yang saya hormati para dosen yang Universitas Jakarta yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak ada mengenai rasa hormat. Juga yang saya hormati Lulut PTMO Indo yang dalam hal ini diwakili langsung oleh dihadiri langsung oleh beliau. Juga yang saya hormati para ibu Pokja, kader PKK dan para bapak, ibu, ketua RT Desa Bojong-Asih dan para tokoh pemuda-pemudi atau usia subur atau pasangan usia muda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan hormat sehat, hormat iman, sehingga kita
kita bisa menghadiri dalam acara kegiatan implementasi atau penyuluhan hukum dan pengabdian masyarakat yang temanya yaitu sosialisasi hukum narkotika, ketenaga kerjaan, agraria dan hukum perkawinan. Mudah-mudahan dalam hal ini kita memberikan kelancaran kesehatan dari awal sampai akhir. Sholawat beserta salam semoga dapat diwakilkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya hingga kita sudah umatnya sampai ke akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya para Bapak Dekan dan para rektor, juga mohon maaf pada kesempatan hari ini Bapak Kepala Desa tidak bisa hadir karena borna operasi, mungkin masih ada efek rumah, jadi tidak mungkin untuk menghadiri pada acara ini, dan kami mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat ketidakhadirannya yang dalam hal ini diwakili oleh saya atas nama pemerintah Desa Ujung Asih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang tim atau dekan Unkris Jakarta beserta rombongan di Desa Ujung Asih. Bapak Ibu yang beginilah secara geografis kita berada di kaki gunung Salak dan cuaca suhu cenderung ya agak dingin Pak. Kita membuat betah awet dan rata-rata pada kita kalau kita di Gunung Asih. Dan siapa tahu dalam kegiatan ini bisa menjalin hubungan atau komunikasi, atau bisa siapa tahu Bapak bisa tertarik untuk bisa berdonasi untuk menginvestasikan baik ilmu maupun harta ataupun keluarga Pak. Jadi kalau mau menjalin besan, kebetulan sini banyak calon-calon besan Pak. Kebetulan Bapak Kades, Ibu Kades kita punya bujang satu, kalau saya Pak. Investasi yang lebih panjang Pak. Jadi inilah Desa Ujung Asih Bapak Ibu ya. Kebetulan secara geografis, karena kebetulan kita sudah ditopang dengan infrastruktur, dengan ada jalan tol, jadi kita bisa dari Jakarta mungkin bisa efisien waktu mungkin 1 sampai 1,5 jam. Jadi sangat cocok Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan yang kedepannya mungkin bisa kita jalin Pak, ya baik dari Botindo maupun dari Unkris, baik mau kegiatan KKN kami siap menerima Bapak, dan kita sudah berulang kali menerima KKN dari daerah Jabodetabek, dan kita pada sana welcome. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga dalam kegiatan ini kita hadirkan kurang lebih 100 yang kita hadirkan baik dari tokoh perempuan, dan mayoritas kita memang sengaja tokoh perempuan Bapak Ibu, karena apa? Kita upayakan yang mentransfer atau yang bisa menerima ilmu nanti dari para narasumber, khususnya ibu-ibu, karena apa? Ibu-ibu yang secara teori atau secara istilahnya kenyataan sehari dalam kehidupan yang lebih dekat terhadap anak-anak. Jadi bapak-bapak mungkin 75% di luar rumah, ibu-ibu 100% di dalam rumah, jadi lebih efektif. Dalam kegiatan ini kita sengaja mayoritas kita hadirkan para ibu-ibu, baik yaitu kader PKK, kader posyandu, tokoh wanita, pasangan usia muda, dan wanita usia subur. Jadi itulah yang sangat
interaktif langsung terhadap putra putrinya maupun terhadap anak-anak muda mudi di wilayahnya atau di kampungnya. Jadi dalam hal ini kami juga mohon maaf Bapak Ibu karena begini adanya ruangan atau fasilitas yang kami miliki. Jadi kurang lebihnya mohon dimaaf dan kami juga mohon jangan kapok Bapak Ibu untuk mengadakan suatu kegiatan atau event yang lain kegiatan atau di lain hari. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada Direktur Utama PT Melkindo yang dalam hal ini mungkin telah menginisiasi kegiatan ini atau acara ini dengan Universitas Jakarta sehingga bisa terlaksana di desa kami yang dalam hal ini kami sangat banyak terima kasih. Nanti baik semua dari narasumber juga dari para dosen dan juga kami mohon para ibu bapak dalam kegiatan ini kami mohon kita ikuti dengan saksama dengan tekun sebab ini suatu ilmu ya Bapak Ibu, suatu ilmu mau ngahadirkan dosen sok maka tahu di rumah maka bayar kasarannya akomodasinya oke sok bayarnya makanya kita harus bersyukur dengan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan saksama dan kita catat. Nah, setelahnya itu marilah kita istilahnya kita sampaikan, kita sosialisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di keluarga, lingkungan dan RT kita masing-masing dengan harapan apa yang telah disampaikan nanti oleh para narasumber atau para dosen bisa walaupun ini 100 orang minimal satu orang bisa menyampaikan 10 orang kan bisa jadi 1000 orang terus yang akhirnya yang pada dasarnya nanti akan menambah pengetahuan wawasan tentang hal-hal yang telah disampaikan dengan harapan kita tidak bisa tidak terjerumus oleh hal-hal apa yang akan disampaikan nantinya terutama narkoba dan sebagainya terutama itu yang sekarang marak di kehidupan kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas nama pemerintah Desa Bojong sekali lagi mohon maaf karena dengan keterbatasan tempat dan fasilitas yang kami miliki ini karena begini adanya tidak membangun rasa hormat dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu atas nama pemerintah Desa Bojong. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang terakhir yaitu oleh Direktur Utama PT Melkindo Teknologi pada Bapak Wardana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bojong Asih yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa. Yang saya hormati Bapak Babilsa Bojong Asih, Bapak Koka, Bapak Selamat Riyadi, Bapak Kabin Nas Bojong Asih, Bapak Rikpol Indra Mulyana, para perangkat desa, LPM BPD, dan para tokoh masyarakat dan Karang Taruna, serta seluruh warga desa yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Wipayana, Bapak Profesor Abdul Latif SH MHum, Kepala Program Studi S1, S2, S3, Ibu Dr. Iswantari Pratiwi SH MMH, para dosen pembimbing hukum, Bapak Dr. Mardani, MAG, Bapak Dr. Zatua, Bapak Heri Karyansa SHMH, dan para dosen pembimbing lainnya. Kemudian yang saya hormati para pemaparan materi dan seluruh staf pendukung baik dari UNIS maupun PT Melkindo yang hadir pada hari ini.
Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara penjualan hukum dan pengabdian kepada masyarakat. Hadirin yang terhormat, program acara ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Bojong Asih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kita mendapatkan berkah dari acara ini dan semoga warga sekitar yang tidak hadir juga dapat mendoakan tersebut. Warga desa yang terhormat, program pengabdian masyarakat ini adalah kesempatan berharga bagi kita semua untuk lebih memahami berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, kita dapat lebih bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan serta mampu melindungi hak-hak kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta, Bapak Ibu yang hadir, untuk aktif berpartisipasi dalam setiap sesi yang akan diselenggarakan. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi, karena melalui interaksi dan pertukaran pikiran, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Akhir kata, saya berharap program pengabdian masyarakat ini akan berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum di Desa Bojong Asih tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan menggunakan langkah kita dalam menjalankan program ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemberi sambutan yang mana memberikan harapan dan doa. Mudah-mudahan pada hari ini kita mendapatkan ilmu pengetahuan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang terakhir Pak Wahyudi ya. Ini akan bicara tentang agraria. Silakan Pak Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Siti Kasati Mega dari Inggris, yang kami hormati Bapak Dana, yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu desa Bojong Asih yang cantik-cantik. Insya Allah dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan hari ini hatinya dalam keadaan bahagia. Izinkanlah saya mewakili dari rekan-rekan S3 Universitas Surabaya untuk memaparkan masalah pertanahan atau agraria. Karena slide-nya cukup banyak, nanti kita potong-potong saja. Yang pertama masalah proses pendaftaran tanah. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa kita lahir sudah ada tanah, betul nggak? Betul. Sehingga nanti insya Allah kita tinggalkan pun tanahnya masih ada, betul? Sehingga kita lihat dari ke belakang sana, tanah itu dulu-dulunya kita lihat dari dimiliki oleh para raja-raja. Rakyat jelata tidak membeli hak untuk tanah. Setelah itu masalah kolonial Belanda dikuasai oleh para penjajah. Sehingga pemerintah Indonesia sejak tahun 60 mengadakan atau memiliki undang-undang nomor 5 tahun 60 tentang pokok-pokok agraria yang sampai sekarang ini masih kita berlakukan. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu punya tanah, baik itu didapatkan dari waris, itu Bapak Ibu dapatkan dari hibah, ataupun Bapak Ibu dapatkan dari membeli. Jika itu belum bersertifikat saat ini, mohon segera diurus sertifikatnya. Karena apa? Pada saat nanti kita masih ada, itu mungkin kita bisa menjelaskan kepada para pihak bahwa itu adalah tanah kita berdasarkan para saksi dan sebagainya. Namun jika kita sudah
dipanggil oleh Allah SWT, kasihan anak-anak kita dan kasihan cucu-cucu kita. Sehingga jika sampai saat ini belum bersertifikat, silahkan Bapak dan Ibu urus sertifikat. Bapak Ibu datang ke PTSL. Nah itu cara-caranya, datang ke sana, bawa dokumen-dokumen yang ada. Kalau apalagi zaman sekarang masih ada hak equity overfunding. Padahal equity overfunding itu 9 tahun 80 sudah dihapuskan. Jika itu masih giring, silahkan ditingkatkan ke sertifikat. Datang ke PTSL di pertanahan dengan bawa dokumen-dokumen yang ada. Nanti di sana akan diverifikasi. Nanti akan dilaksanakan ukur. Dilaksanakan pemeriksaan tanah apakah itu bersih atau tidak, sehingga nanti proses keluar sertifikat. Kalau tidak sertifikat, paling tidak 80% itu sudah tenang. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Saat ini jangankan mohon maaf di daerah sini, di daerah Jakarta saja, sertifikat itu banyak bermasalah. Karena prosesnya yang bermasalah. Ya, karena banyak mafia tanah di sana. Apalagi kebetulan kami di Jakarta Utara, dulu belum ada masalah di daerah Cilincing itu. Cilincing itu pinggir laut itu. Tanah itu kan dibiarkan begitu saja, hamparan begitu saja, seolah-olah siapapun boleh motor di situ. Namun saat ini pada saat itu tanah dijadikan jalan tol penghubung antara Cilincing dan Cibitung, yang notabene harga tanah melonjak sangat tinggi, disitulah problem-problem terjadi. Nah, kita nggak tahu nih daerah sini apakah nanti akan ada jalan tol yang nembus dari sini langsung ke Jakarta langsung ke Bali, kita tidak tahu. Begitu melambung tinggi, disitulah problem-problem tanah terjadi. Jika tidak mulai sekarang Bapak Ibu sekurit terangkan, diamankan mulai sekarang, nanti kita akan kerepotan sendiri. Jadi sekali lagi mohon mulai sekarang Bapak Ibu yang belum bersertifikat silakan disertifikatkan. Lanjut berarti tipologi kasus. Tipologi kasus ini adalah pengelompokan perkara-perkara Bapak Ibu ya. Jadi kita menemukan adanya penetapan hak dan pendaftaran tanah itu bermasalah, tentang penetapan batas bidang juga bermasalah. Kadang-kadang ibu punya ruangan, loh ini hak saya, kenapa sertifikatnya berkurang? Nah, itu orang BPN sudah melakukan pengukuran tentang penetapan dan dengan saksi-saksi, dengan dikombinasi dengan administrasi yang ada yang BPN punya. Terus pendaftaran peraih hak pengadaan tanah itu biasanya dari pemerintah pada saat akan dilakukan pembangunan jalan tol dan sebagainya. Penguasaan atau pemilikan tanah yang belum terdaftar ini yang tadi saya jelaskan, kalau ibu punya tanah tidak jelas suratnya mohon segera, kalau tidak itu akan di HI atau dianggap atau dimiliki oleh para mafia tanah. Ya. Dan masalah proses pengadilan artinya akhirnya akan bersengketa di pengadilan. Proses pengadilan masalah perdata sangatlah membutuhkan waktu yang lama, butuh menguras energi dan tentu menguras materi. Karena bolak-balik itu pengadilan kita juga membutuhkan biaya. Oke, tadi itu pemaparan dari Bapak Wahyudi tentang agraria. Ini sekarang giliran saya yang berdiri ya, karena ini sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu. Jadi sesi tanya jawab ini adalah kesempatan Bapak Ibu semua untuk bertanya tentang permasalahan hukum yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian. Baik itu perihal narkotika, miras, ketenagakerjaan agraria dan hukum perkawinan, atau permasalahan hukum yang di luar itu. Contoh, misalnya undang-undang perkawinan. Ini saya jengkel sama suami saya, kalau saya cekik boleh nggak? Contoh, itu. Atau yang lain gitu. Jadi silakan saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan namanya Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Desa Godong Asih. Saya mau menanyakan, saya punya kasus. Saya punya rumah di daerah Bogor, punya rumah di daerah Bogor. Terus kebetulan saya di sini menempati rumah saudara saya dan kami ada kesepakatan tukar rumah, ya tanpa ada kalian rumah atau di rumahnya. Dan kebetulan rumah yang di Bogor itu dijual oleh saudara saya yang ini. Dan urusan sertifikat yang pembeli langsung dengan saya sudah beres. Sedangkan sertifikat rumah yang di sini yang saya tempati ini yang punya saudara saya itu atas nama bapaknya. Ya. Nah saya ingin menanyakan untuk pengalihnamaan sertifikatnya bagaimana prosesnya. Ya, kata saudara saya itu katanya mau pakai hibah dari atas nama bapaknya itu, apa bisa? Atau bagaimana? Ya, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya, ini proses balik nama, ini bagaimana nih tata caranya? Mungkin Bapak bisa jawab langsung. Terima kasih Bu. Yang mau balik nama itu siapa Bu? Antara suaminya atau dengan siapa? Antara penjual dan pembeli? Oh, suami. Atas nama tadi atasnya suami. Atasnya saudara suaminya. Ya, atas nama saudara. Yang saya di Bogor. Nah, saya ingin sekarang nama rumah sekarang sertifikatnya atas nama saya. Kebetulan saya sudah tidak punya suami. Ya. Kalau sama-sama sepakat dengan AJB bisa. Karena kan ini bukan waris, bukan saudara. Jadi saudaranya suami kan? Iya. Iya. Saudara ibu. Sekarang gini, kalau masalah gini, ibu punya berapa saudara? Nah, Punya berapa saudara Bu? ini bukan saudara sekandung, saudara aja, saudara jauh. Bu. Jadi gini Bu, waris itu hanya saudara. Ya, kecuali dia punya anak, kalau punya anak ya saudara. Jadi kalau kalimat saudara itu ada orang lain. Jadi bagaimana caranya lebih tepat AJB. Karena kan orang lain, iya, kan orang lain jatuhnya. Kalimat saudara ini kan luas ya. Kalau saudara ini kan luas. Kalau memang dia mau ya AJB-kan saja ke jual beli, tidak masalah. Jadi bawa ke notaris, di AJB-kan, nanti dari AJB itu bisa balik nama jadi nama ibu. Tuh, seperti itu. Karena saudara bu saya itu bukan saudara kandung, bukan kan? Bukan saudara kandung. Semudah itu selama dia mau. Tapi dia mau. Nah, kalau mau, bawa ke notaris, bikin AJB antara saudara itu dengan ibu, silakan. Karena kalau hibah nanti agak rancu. Karena kalimat saudara ini saya belum bisa melihat tujuan saudara yang seberapa, tapi lebih gampang kalau paman. Dia punya anak. Iya. Pamannya dengan saudara itu bisa waris. Tapi saudara itu dengan ibu kan nggak ada hubungan. Jadi bikin aja akte jual beli. Ya, akte jual beli aja ke notaris atau BPAD, akte jual beli. Sah nanti dasar itu bawa ke BPSL bernama Insyaallah bisa. Ya. Terima kasih. Oke, Pak Nasruddin, ada yang mau ditambahkan? Bapak, Pak, ada yang mau ditambahkan? Proses jual beli. Pak Cuk, Anas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Nasruddin, sebagai dosen Pak. Saya menambahkan tadi apa yang dikatakan
tentunya prosesnya ini mudah ya Bu. Ibu tinggal bawa, yang penting ada berkasnya Bu. Kalau berkasnya tidak ada, ya notaris bingung apa yang mau dilihat gitu. Jadi berkas ini harus ada dari aktenya ya, kepemilikan ibu ya. Nanti akte itu ada PBB-nya juga ya, dan ada pelimpahan. Ada pelimpahan kalau memang itu surat pernyataan di sini. Kalau memang itu ada gitu, dari yang di Bogor dengan yang di sini dia. Jadi ada surat pernyataan itu juga. Nanti ke bawah notaris itu, notaris pihak kronologis tanah yang ibu akan miliki untuk jadikan jual beli. Nah, udah ada jual beli, itulah ibu dengan akte notaris itu bisa meningkatkan ke sertifikat. Kira itu Bu. Makasih. Kalau biayanya kayaknya udah daftar di situ ya. Ya mungkin sekitar, kalau tergantung berapa meter Bu, ada 1 hektar Bu. Oh, berapa? 400 kalau 4 tergantung ADB-nya Bu. Nanti dilihat di ADB-nya. Itu berapa pajak BPB-nya, itu akan dilihat berapa dikenakan biaya untuk pembuatan sertifikat itu. Ya kira-kira kalau diperkirakan ya, kalau tanam 400 itu harga per meter berapa Bu? Harga per meter di BPB berapa? Ya ini kalau tidak tahu ya. Ya 5% di ini ya, nanti dari harga tanah biasanya Bu. Itu biaya untuk pembuatan sertifikat. Ya, saya kira itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu cukup jelas Ibu. Cukup jelas. Oh, jadi tadi ada pesan dari panitia bahwa yang nanya itu dikasih door prize ya Bu Endang ya? Nah, lagi disiapin door prize-nya. Jadi ya, ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purnama dari Mojokasih. Saya minta penjelasan zaman sekarang anak-anak sekolah di Kecamatan Makassar ini di sekolah itu banyak tawuran anak sekolah itu. Saya minta penjelasan bagaimana mengatasinya anak tersebut itu. Bagaimana mengatasinya atau menasehatinya kepada anak-anak tawuran itu. Terima kasih. Ya, jadi intinya bagaimana seorang ibu itu bisa mengawasi kalau misalnya ada anak yang sedang suka tawuran gitu ya. Nah, kebetulan tadi saya di awal saya bilang saya bawa jagoan hukum ya. Nah, ini ada Dewan Pengawas Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ini Dewan Pengawas. Silakan Bapak Heri. Bu, ini Bu. Iya. Wow, Bu. Saya sini aja, Pak. Baru dulu dipanggil sama Pak Dimas. Sebenarnya beliau ini komisionernya, Bu. Nah, tadi kenapa kok ada tawurannya, Bu ya? Di luar Pak. Sebenarnya begini. Tawuran itu kan sebenarnya konteks dasarnya sosial. Masalah sosial. Masalah hukumnya itu ikutan tuh. Gitu kan. Nah, sebenarnya kalau tawuran kita buat konsepnya pendekatannya hukum, jadi masalah baru lagi nanti. Anak-anak tawuran, SMP tawuran, SMA tawuran, ditangkap nih sama Pak Polisi nih. Dipidana penjara Bu. Anaknya nggak sekolah, masa depannya berantakan, keluarganya juga jadi malu. Efek dominonya kan panjang jadinya. Gitu kan. Kalau yang lain panjang ya apa Bu, yang penting ada efek domino masalah tuh panjang.
Maksudnya begini, begitu di surat tanah tadi ukuran tanahnya panjang. Ini kemana ini? Baru hari Senin dulu. Nah, caranya bagaimana mengantisipasi ini yang menarik ini? Harus ada kerjasama pemerintah daerahnya, masyarakatnya, dan aparat penegak hukumnya. Ini tiga-tiga harus berfungsi. Kalau semuanya diam, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya diam, tawurannya akan berlanjut. Makanya dalam hukum perlindungan anak itu, pendekatan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial termasuk tawuran di dalamnya, pendekatannya harus pendekatan sosial. Caranya bagaimana, Bu? Nah, caranya adalah pihak sekolah, pihak pemerintah desanya, masyarakatnya itu bareng sama penegak hukumnya, polisinya bareng mengerjakannya. Kan di tiap kecamatan ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, kan begitu ya. Nah, mainnya jangan ke kantor desa aja, main ke sekolah Babinsanya, main Babin Kamtibmas ke sekolah, dekatan ke anak-anaknya. Yang kedua, Bu, kalau ada tengok gerombolan-gerombolan kamu main tawuran, Bu, jangan sungkan-sungkan ibu turun ke jalan bawah itu penggorengan, Bu, bubarkan. Ya, Bu. Bu, kalau kami laki-laki yang turun, Bu, adu pukul yang ada. Tapi kalau ibu-ibu yang turun, bubar, Bu, jangan kan orang pukul-pukulan, Bu. Bapak-bapak di warung kopi itu kalau istrinya datang, bubar. Benar nggak? Benar. Pulang nggak? Bubar langsung. Nah, jadi pendekatannya harus multisektor. Artinya begini, semua elemen masyarakatnya, semua kelompok masyarakatnya duduk bareng. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau kita pakai di pendekatan hukum, Bu, malah kita repot ujung-ujungnya. Mau anaknya ditahan, dia masih harus sekolah, tiba-tiba ditahan, lah, kan masa depannya jadi berantakan. Yang awalnya punya kesempatan hidup lebih baik dengan sekolahnya, akhirnya hilang begitu saja. Kan begitu ya? Nah, cuman memang ya di rumah juga harus ada pendekatan ke anaknya, gitu kan? Pendekatan orang tua ke anaknya. Makanya, Bu, kalau anaknya itu, apalagi saya juga ngalamin, anak saya ke 1 SMA, Bu. Kalau kita komen, nggak masuk dalam pikirannya, Bu. Kau bang, nggak ada otakmu, lagi orang belakang juga. Kau begini, begini, ayahnya dari sekolah kan? Nah, kan betul ya, Bu ya? Nah, coba diajak dulu, dia ajak ngobrol. Nah, ini biasanya pendekatan kita juga bagus, Bu. Apalagi kalau ibunya yang ngomong, Bu, sebandal-bandalnya anak, Bu. Kalau udah mamanya ngomong apa, Bu, ceritanya? Kalau ayahnya yang ngomong, jadinya berantem kita kadang. Ini curhat. Jadi ibu nanya saya yang curhat nih, Bu. Gitu kan. Nah, jadi pendekatannya harus pendekatan rumah. Yang kedua, pendekatan masyarakatnya. Dikumpulkan semua masyarakatnya, intervensi ke sekolahnya. Nah, cuman memang kadang ada beberapa tempat, Bu, yang kalau anak mudanya tawuran sama kampung sebelah, ibu-ibunya buka dapur bersama buat konsumsi. Nah, ini kan nggak boleh, gitu kan? Orang tawuran kita buka dapur bersama di sini ngasih makan orang tawuran. Ada, Bu, di Jakarta ada begitu beberapa tempat, Bu. Tawurannya bisa seminggu. Ibu-ibu buka dapur bersama itu. Nah, kan sama saya support untuk tawuran. Nah, makanya kali ini dibangunlah pendekatan satu, pendekatan keluarga. Yang kedua, pendekatan sosial. Semua stakeholder harus bergabung. Jangan dilaporin ke polisi sih. Nanti kalau tangkap lebih repot, loh. Gak ada anak saya di situ, Pak, nggak apa-apa ditangkap, betul, Bu. Tapi kan anak itu punya mama juga di rumahnya. Kan begitu ya. Sedihnya dia harus kita pikirkan juga sedihnya kita. Begitu kan. Nah, ini yang repot nih, udah kan mamanya yang sedih, bukan kan yang sedih, dan nggak boleh begitu juga, gitu ya. Jadi dikumpulkan secara bersama-sama. Ini juga nanti pemerintah desa juga bisa turut serta di dalamnya, beserta Babin Kamtibmas, Babinsa, gitu kan. Ada kok instrumennya, gitu kan, bisa digunakan. Ya, itu Babinsa, Babin Kamtibmas itu harus keliling desa setiap hari. Nah, ini bisa digunakan. Coba nanti ngomong sama
bagian di desanya, jadi bisa ada pendekatan yang lebih baik. Paham ya Bu ya? Nah, yang kedua Bu, masak nasi di rumah, baru ngomong sama anaknya. Iya, senang makannya Bu, udah minang perutnya dia ngomong tenang dia. Itu ya Bu ya. Nah, terima kasih Pak Dimas. Ya, ini tadi yang seperti saya janjikan yang bertanya nanti akan dapat door prize. Ini Wendang apa saya yang ngasih? Wendang aja nih. Oh ya, suruh iya maju aja di sini. Nanti sekalian dipoto. Dapat Ibu tadi ibu, iya maju ibu sama ibu yang di belakang. Ntar lihat sini ya. Lihat sini. Senyum lah Bu. Senyum Pak Sode. Oke. Sip. Bu, Wendang, foto berempat Wendang. Tadi masing-masing itu, foto berempat. Lihat sini semua ya. Oke, lihat sini semua. 1, 2 lagi. 1, 2, sip. Dah. Door prize masih banyak kan Wendang? Masih banyak. Ya, jadi siapa lagi yang mau bertanya? Waduh, ini banyak nih. Udah tahu aja ini jadi banyak. Oh, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Julian dari PT Multindo Teknologi Utama. Saya mau menanyakan tentang narkotika tadi. Bagaimana jika ada seseorang yang sudah terjerat ingin ibaratnya ingin sembuh lah, itu prosesnya harus datang kemana dan seperti apa, dan apakah terkena hukuman juga atau seperti apa? Terima kasih. Ya, saya mau bertanya tentang kasus narkotika tadi. Jadi apabila ada seseorang yang sudah terjerat ingin sembuh, nah pertanyaannya dia harus kemana, langkah-langkahnya apa saja, dan dia bakal terjerat hukum atau tidak? Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung dua. Tadi itu kan pertanyaannya. Ya Pak, saya Rian Krisdianti, perwakilan dari PT Multindo. Saya mau bertanya masalah akte tanah atau sertifikat tanah. Nah, bagaimana kalau kita itu punya sebidang tanah, tapi karena ngurus sertifikat itu butuh biaya banyak Pak. Nah, kita sedangkan terbatasi oleh biaya. Nah, itu ada lembaga tertentukah buat membantu bahwa tanah itu bisa dibuatkan sertifikat gitu Pak. Ya. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya yang pertama, bagaimana kalau misalnya orang yang sudah terkena narkotik pengen sembuh gitu kan ya? Ini akan langsung dijawab. Ini mau Pak Joko atau Pak Adi? Pak? Ini gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke depan nih, tadi saya ke depan. Baik. Sepertinya di sini banyak ibu-ibu tapi nanyanya tentang narkotika. Tadi masnya nanya bagaimana kalau ada pengguna yang mau rehabilitasi. Penentuan rehabilitasi atau tidak itu bukan dari pengguna atau keluarga pengguna, tapi dari penyidik. Jadi kalau misalkan dia tertangkap, contoh ya orang pakai ganja, kalau cuma bawanya selinting, itu bisa dianggap hanya sebagai pengguna. Tapi kalau dia bawanya 1 bata, ini istilahnya kalau di narkoba 1 bata, 1 kilo gini, nah itu dianggap sebagai kurir atau pemakai. Kurir atau bandar.
kurir atau bandar itu nggak ada rehabilitasinya, hukuman minimalnya 4 tahun. Jadi kalau dia cuma bawa selinting, minjem ya segini lah ya selinting misalkan kecil deh. Lagi ada razia nih, dia bekas make nih, tinggal segini nih. Nah itu bisa diminta rehabilitasi kalau saat pemeriksaan memang dia menggunakan untuk pertama kalinya dan tidak tercatat sebagai mantan pengguna atau residivis. Nah tapi kalau dia sebagai residivis nggak bisa direhabilitasi karena kenapa? Rekomendasi rehabilitasi itu sesuai dengan kuota rehabilitasi yang ada. Jadi kan kayak artis kita tuh ya terkenal kan siapa Raffi Ahmad kan, nah itu kan direhabilitasi karena narkobanya jenis baru, belum pernah ada yang menggunakan itu. Seperti itu. Jadi kira-kira jawaban saya begitu ya Mas ya. Jadi kalau dia sebagai kurir atau bandar nggak ada rehabilitasi, udah pasti kerangkeng minimal 4 tahun. Kalau seandainya dia sebagai hanya pemakai baru pertama kali dan memang saat di asesmen, saat diperiksa oleh dokter, oleh tim penyidik, memang ini orang pemakai, bisa direhabilitasi. Yang merekomendasikan adalah penyidik melalui asesmen dari dokter. Dokternya bukan dokter di puskesmas Bu ya, dokter kepolisian. Nah, terima kasih. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya punya tanah tapi mau bikin sertifikat nggak ada uangnya nih, ini solusinya apa? Ini siapa yang mau jawab kira-kira Bapak? Baik, terima kasih. Alasan ibu apa? Alasannya apa? Budgetnya. Bukan. Alasannya itu apa? Alasan ibu delay atau apa? Alasannya surat-suratnya ibu miliki apa? Sertifikat yang ada apa? AJB aja. Baik, terima kasih. Jadi Bu, kalimat biaya mahal, karena tadi sudah sampaikan ibu tidak jalan sendiri. Ibu pasti menggunakan pihak-pihak lain. Jadi kalau ibu ke PTSL, nah PTSL BPN itu dananya tidak boleh lebih dari 150.000. Pendaftarannya itu tidak lebih dari 150.000. Itu berdasarkan SKB 3 Menteri, Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Kementerian Desa. Jadi itu mereka dari SKB itu tidak boleh lebih 150.000. Nanti dapat bukti bayaran resmi dari 150.000. Jadi kalau ibu jalan sendiri, hanya yakin dan mahal. Selama administrasinya ibu penuhi. Tapi yang mahal itu ibu minta tolong pada A, minta pada B, minta pada C. Ya itu panjang sekali itu jatuhnya itu. Jadi pasti mahal. Bu ya, jelas. Ibu pernah coba ke PTSL belum? Oh iya. Jadi selesai ini ibu coba ke PTSL, tanyakan biaya pendaftaran tanah itu berapa? Itu tidak lebih dari 150.000. Kan di Jakarta saja 150.000. Karena dia ada struknya resmi, dia lebih dari itu dia akan kena masalah. PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ya, di BPN, Badan Penanaman. Nah, di BPN Sukabumi juga ada. Jelas ya? Oke, Mas. Iya. Jadi itu hanya stereotip aja kalau ngurus sertifikat mahal katanya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ngurus sertifikat nggak nyampe 150.000. Benar ya Pak? Kalau lebih dari 150.000, ini invoice saya ke Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyatna. Saya sebagai ketua RT dari Kampung Cisarua RT 06 RW 1 Desa Banyuasin. Saya mau menanyakan tentang kasus hukum perkawinan. Selama ini yang sering saya tangani atau yang sering warga keluhkan,
yaitu banyak janda-janda yang tanpa status. Jadi banyak janda yang ditinggalkan sama suaminya tanpa kejelasan, katanya dicerai tidak, dinafkahi tidak. Nah, sedangkan dia untuk menikah lagi itu kendala, tidak ada yang mau menikahkan karena tidak ada surat kejelasan itu. Jadi untuk penanganannya kita harus gimana gitu Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya banyak jadi tentang perkawinannya. Tenang, kita bawa ahli enggak sedang ahli undang-undang perkawinan. Silakan Mbak langsung. Di depan. Pak Haji. Ahli yang bodoh melihat usulnya. Nikahnya sirik Mas. Nikahnya sirik. Oh ya gini, kalau beli tanah, tadi kan ada suratnya. Kalau janda, tanya ada suratnya apa enggak. Namanya akta cerai, namanya janda bersurat. Ada janda bersurat, ada janda tidak ada surat, namanya bodoh. Kalau kita nikahin dia yang tidak bersurat, khawatir dituntut sama suaminya karena statusnya masih istri orang. Nah, yang aman cari yang gadis. Nah, iya, anak kagak bukan sih. Gitu Mas, ya dilihat akta cerainya. Kalau cerai mati, dilihat surat kematiannya. Ya, kalau belum mati, minta sama Pak Kades, Pak bikinin surat mati. Bikin surat. Kalau dia TKW, ya. Itu di kasus pengadilan agama namanya ada kawin gaib. Gaib ini suaminya hilang. Kok nggak ketahuan perginya kemana? Dia tunggu-tunggu 2 tahun nggak datang juga. Goib. Suami hilang itu bisa digugat ke pengadilan cerai, nanti kasusnya namanya PST tanpa dihadiri oleh suaminya, nanti ibu sudah bisa menjadi status janda bersurat. Suaminya datang, Assalamualaikum, Anda bukan suami saya lagi. Ini suratnya. Ya, ini sudah punya, ibu sudah punya hak juga menggugat, yang menggugat suaminya, bisa faktor KDRT, ya, atau ekonomi, atau nggak hidup. Atau apa hian tapi begini. Nah itu bisa digugat ke pengadilan dengan alasan diskusi eleksi. Diskusi eleksi ini dia tidak hidup. Coba ya, kalau saya masih hidup pun. Kalau saya hidup saya tidak bisa bicara. Tapi anunya hidup. Istri saya itu suka bilang hidup. Dia tak sempat kehilangan saya. Berarti ada kebutuhannya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, dia susah diperintah. Tapi gak hidup. Ya Mas ya? Ada minat? Minat kawin
gitu, tambahan. Tapi bagaimana kalau misalnya udah terlanjur nih, janda bodongnya udah dinikahin nih, terus itu bagaimana nih? Kalau secara peraturan KUA tidak akan pernah menikahkan, karena sekarang sudah datanya link. Ya, diklik linknya Mardani, saya Mardani ya. Status baru 1, maksimal 2, masih ada 3 lagi. Sama tahu di sini ada anak ibu, ya tidak tinggi. Nah ini, ya kalau KUA pasti tidak mau menikahkan karena sudah link ya. Klik Mardani, wah pernah nikah ketahuan. Kalau zamannya dulu belum link, itu bikin surat pernyataan yang bertangan gue ini nama Mardani belum pernah nikah. Ya untuk melindungi kaum takutnya dia sedang punya istri. Ya kalau yang itu bisa damai saja. Kompensasi Pak. Udah terlanjur Mas. Mas kemana aja? Saya nggak tahu kalau Mas masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti terima kasih sekali kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum, Prodi S2 dan S3 Seprodi dan stafnya, Pak Wardana dan Bu Rina, ucapan terima kasih sekali atas bantuannya, mahasiswa dan staf kami semuanya dari Fakultas Hukum dan mahasiswa-mahasiswa saya yang saya kasih, yang kelasnya Pak Dari dan ibu-ibu semuanya, Ibu Kepala Desa, pasti kepala desa yang sedang sakit mudah-mudahan sembuh. Terima kasih sekali Pak Anca, Pak Panji semuanya sudah membantu kami sampai terselenggaranya acara ini. Yang pasti terima kasih itu tidak dapat kami balas dengan kata-kata, hanya dengan maksudnya ya ucapan. Kalau kata-kata barang tidak mungkin gitu kan. Pak Wardana terima kasih sekali lagi. Semoga silaturahmi kita tetap berlanjut gitu kan. Ini terima kasih sudah berlanjut acara kita yang kita rencanakan dari beberapa bulan lalu. Pak Dekan akhirnya terselenggara dan tadi Mas Andi sempat nervous waktu mau masuk ke ruangan karena pesertanya ibu-ibu semua gitu. Itu juga di luar dugaan kami ya Pak Wardana gitu. Terima kasih atas bantuannya Bu Tina sekali lagi. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan dan selanjutnya semoga sangat bermanfaat untuk kami, untuk desa ini juga untuk PT-nya Pak Wardana. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan mengurangi rasa hormat kami. Setelah ini mungkin kami akan pamit ya Pak Dekan dan kawan-kawan semuanya. Semoga kita akan bertemu lagi di acara yang lain. Mudah-mudahan nanti Pak Wardana masih berkenan ya menjadi narasumber kami gitu kan, karena memang kami ada kerjasama dengan Pak Wardana. Pak Marun, terima kasih juga kepada Dekan semuanya. Pak Wahyudi, terima kasih yang sudah menjadi pemateri dan narasumber teman-teman dosen semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya acara pada siang hari ini, saya atas nama pembawa acara Dian Tulis Gaini Awati mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan terima kasih atas terselenggaranya